ゼロになったっていい。Silahkan lewat sini. Kenapa aku sampai melakukan ini? Camilla terus menghela nafas saat bergerak mengikuti Permaisuri Mariana. Keluar dari istana samping tempat para tamu menginap, Camilla menyelinap ke istana utama tempat tinggal kaisar, bergerak seperti pencuri. Ada penjaga yang ditempatkan di mana-mana, tapi itu bukanlah masalah besar. Seperti hantu yang sudah lama tinggal di sini, Permaisuri Mariana pandai memilih jalan yang sepi dan minim penjagaan. Tetap saja, kalau sampai ketahuan, tamatlah aku. Bagi seseorang dari negara lain berkeliaran di istana utama tempat tinggal kaisar, tentu akan menimbulkan kecurigaan besar. Silakan lewat sini. Namun sekarang sudah terlambat untuk kembali. Apa benar badai salju itu bisa dihentikan? Camilla bertanya dengan suara serendah mungkin. Aisla sedang murka karena kematian Mars. Dia mengira sayalah yang membunuhnya. Itu sudah kurang lebih Camilla ketahui dari para raja roh lainnya. Karena itulah kekaisaran Gracia yang tahta kekaisarannya diwarisi oleh garis darah Permaisuri Mariana dibekukan hingga membeku total. Jadi dia memang tidak dibunuh. Pertanyaan yang terlalu lugas itu membuat mata Permaisuri Mariana sedikit bergetar. Sayalah yang membunuhnya. Jadi dia memang benar dibunuh. Lalu sekarang apa yang diharapkan dariku? Ada kebenaran yang tidak dia ketahui. Jika kebenaran itu disampaikan, mungkin amarahnya akan mereda. Kalau begitu, kenapa Anda tidak menyampaikannya sendiri? Selama ini kemana saja? Dan mengapa sekarang baru ribut begini? Aisla menolak berbicara dengan saya. Ya, wajar aja sih. Meski waktu telah berlalu begitu lama, amarah Aisla masih tetap menyala. Itu saja sudah cukup menjadi bukti. Jika sumber amarahnya muncul di hadapannya, jangankan berbicara, dia pasti akan semakin mengamuk. Lewat sini. Akhirnya, Camilla pun diam-diam mengikuti di belakangnya. Di sini. Tak lama kemudian, Camilla memasuki ruang bawah tanah istana utama dan langsung terbatuk-batuk. Setiap langkah yang diambil menghamburkan debu yang tebal, soal tempat ini sama sekali tidak pernah diinjak manusia. Tidak masuk akal, di istana kekaisaran ada tempat seperti ini. Jika orang mati tinggal terlalu lama di suatu tempat, tempat itu perlahan akan dilupakan manusia. Artinya, selama ini Permaisuri Mariana tinggal di sini. Bersihkan itu. Yang ia tunjuk adalah sebuah kursi goyang tua. Setelah kursi itu dipindahkan dan karpet di bawahnya disingkirkan, tampak sebuah pintu kecil. Saat pintu itu dibuka dan mereka turun ke bawah, tampak sebuah ruang yang lebih sempit, penuh dengan berbagai barang. Ini semua adalah benda-benda yang menyimpan kenanganku bersama Mars. Tangannya menyentuh benda-benda di rak dengan sangat hati-hati dan penuh kasih. Lalu dia menunjuk ke satu bagian rak buku. Yang itu. Camilla menarik keluar buku yang ditunjuknya. Itu adalah buku harian saya. Semua kebenaran ada di sana. Tolong sampaikan itu kepada Aisla. Buku harian? Sebenarnya apa yang tertulis di dalamnya? Sampai-sampai. Saya mohon. Saat Camilla sedang meneliti buku harian itu, matanya membelalak. Tubuh Permaisuri Mariana perlahan menjadi semakin samar. Jangan bilang dia akan pergi begitu saja. Dia percaya padaku sampai sejauh itu. Kalau aku tidak menyampaikannya, lalu bagaimana? Setelah bertahan di tempat ini selama waktu yang begitu panjang, Permaisuri Mariana menghilang dalam sekejap. Dengan ekspresi yang begitu ringan, seolah baru saja melepaskan beban berat yang lama dipikulnya. Wah, dia benar-benar pergi. Kenapa rasanya seperti ditikam dari belakang begini? Perasaan tidak nyaman menjalar dari ujung kaki Camilla. Dia menatap buku harian di tangannya dengan kesal. Apa sebaiknya dibuang saja? Bagaimanapun juga, dia memutuskan untuk membacanya nanti. Camilla menyimpan buku harian itu dengan rapi di dadanya, lalu keluar dari ruang bawah tanah. Namun detik berikutnya, dia kembali menghela nafas panjang. Seharusnya kau mengantarku kembali ke kamar dulu sebelum menghilang. Sepanjang jalan ke sini, Camilla hanya mengikuti Permaisuri Mariana dari belakang. Dia sama sekali tidak mengingat posisi para prajurit ataupun jalan pintas yang sepi. Bagaimana caranya aku kembali sendirian? Apa aku keluar saja dengan rencana awal ya?
bersikap pura-pura tidak tahu apa-apa. Untuk berjaga-jaga, dia bahkan mengenakan pakaian yang semewah mungkin. Kau akan pergi dengan pakaian seperti itu? Iya, kau akan menyusup, tapi mengenakan pakaian berwarna merah. Kalau ketahuan, setidaknya ada alasan. Kalau menyamar seperti pencuri lalu tertangkap, itu justru lebih gawat kan? Tentu saja, yang terbaik adalah tidak ketahuan. Tapi kalaupun tertangkap, dia berniat beralasan bahwa dia tersesat atau sekedar sedang berkeliling melihat-lihat. Benar, aku keluar saja dan bilang tersesat. Namun saat dia hendak melangkah, berniat menyerahkan diri pada prajurit, suara langkah kaki prajurit dari kejauhan malah membuat tubuhnya membeku. Kepalanya berteriak untuk menyerahkan diri, tapi tubuhnya secara naluriah diliputi ketakutan. Seseorang tiba-tiba menutup mulutnya dan menarik tubuhnya ke sudut. Diam. Suara yang familiar terdengar di telinganya. Putra mahkota Edson. Tak lama kemudian, suara langkah para prajurit menjauh dengan cepat. Barulah Camilla mengembuskan napas lega dan melangkah menjauh darinya. Apa yang Anda lakukan di sini? Bukankah itu yang seharusnya kutanyakan? Edson menatap Camilla dengan sorot mata yang aneh. Beberapa saat lalu, saat dia menatap keluar jendela istana terpisah, dia melihat sosok merah Camilla bergerak diam-diam ke suatu tempat. Penasaran kemana dia pergi di cuaca seperti ini, Edson pun mengikutinya. Namun saat menyadari bahwa tujuannya adalah istana utama, dia tidak bisa tidak merasa heran. Aku tidak menyangka kau berbakat dalam hal penyusupan. Camilla bergerak seolah-olah sangat memahami denah istana utama, dan Edson akhirnya kehilangan jejaknya. Setelah Camilla menghilang, Edson berkeliling cukup lama hingga akhirnya menemukan Camilla yang kebingungan saat para prajurit muncul. Menyusup apaan? Saya hanya apa? Saat itu terdengar suara rendah dari belakang. Camilla buru-buru menoleh dan wajahnya langsung menegang. Sosok yang menatap mereka dengan pandangan dingin adalah Duk Eskra. Di jam segini, apa yang kalian lakukan di sini? Camilla cepat-cepat menarik Edson yang hendak melangkah maju. Kami datang untuk menemui Duk. Aku? Iya, tapi karena istana ini terlalu luas, kami malah tersesat. Sikap paniknya barusan sudah lenyap tanpa jejak. Dia bahkan menyunggingkan senyum tenang. Yang Mulia Putra Mahkota mengikuti saya karena khawatir melihat saya datang sendirian ke tempat ini. Alasan apa yang membuatmu ingin menemuiku sampai larut malam begini? Saya ingin mengajukan sebuah kerjasama. Kerjasama? Kerjasama yang tidak akan merugikan, Duk. Tatapan Duk Eskra menelusuri Camilla seolah mencoba membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Camilla hanya tersenyum manis. Melihat itu, Edson menggeleng pelan. Sulit dipercaya bahwa perempuan yang tadinya gemetar ketakutan oleh suara langkah prajurit adalah orang yang sama. Pengalaman aktingku itu tidak main-main. Sejujurnya, jantungnya sempat jatuh saat Duk Eskra muncul, tapi dia tidak menunjukkannya sedikit pun. Camilla sudah terlalu keras berjuang untuk bertahan hidup. Masa harus mati dituduh pencuri di tempat seperti ini? Kerjasama katamu? Saat Duk Eskra tampak ragu, Camilla menekan lebih jauh. Haruskah kita membicarakannya sambil berdiri seperti ini? Dia memeluk tubuhnya sendiri sambil menggigil. Dan memang benar-benar dingin. Meski berada di dalam gedung, mantel tebal pun nyaris tidak berguna. Ikuti aku. Setelah menatap mereka sejenak tanpa berkata apa-apa, Duk Eskra berbalik lebih dulu. Camilla menghela napas lega dalam hati. Setidaknya satu rintangan telah terlewati. Dia segera mengikuti Duk Eskra. Apakah Yang Mulia Putra Mahkota juga punya urusan denganku? Duk Eskra lebih dulu berbicara kepada Edson yang ikut sampai ke ruang kerjanya. Saya hanya memastikan rakyat kekaisaran kami tidak dirugikan. Jawaban tanpa malu itu seolah menjawab pertanyaan. Ngapain kamu ikut? Jadi, kerjasama apa yang kau maksud? Duk, bagaimana kalau kita minum teh dulu sebelum berbicara? Seolah belum sempat pulang, Kon Alton menyela sambil meletakkan teh. Melihat wajah Camilla yang pucat, Kon Alton lebih dulu menyerahkan teh padanya. Silakan, Nona Camilla. Terima kasih. Berbeda dengan atasannya yang dingin, Kon Alton sungguhlah ramah. Begitu teh hangat masuk ke tubuhnya, nafas panjang pun terlepas. Kehangatan dari cangkir di tangannya terasa begitu menenangkan.
Namun dia tidak bisa berlama-lama menikmatinya. Tatapan Duk Ekskra yang menunggu penjelasan terasa terlalu tajam. Sebagian besar barang yang dipasok ke Kekaisaran Gracia adalah perlengkapan musim dingin, bukan? Ucapan Camilla membuat ketiganya menunjukkan ekspresi yang sama. Sola berkata, bukankah itu sudah jelas? 3 tahun. 3 tahun. Saya tidak meminta lebih. Saya ingin Anda hanya berdagang dengan keluarga Sorpel untuk semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk musim selain musim dingin. Keheningan aneh menyelimuti ruangan. Kali ini pun ekspresi mereka bertiga kembali sama. Terperangah. Musim selain dingin? Iya. Musim yang bukan musim dingin? Benar. Melihat Duk Ekskra terus mengulang pertanyaan yang sama, Camilla mengangguk tegas. Contohnya begini, kain pakaian musim panas yang sejuk, terpal atau payung untuk menghalau matahari, pakaian dengan ketebalan sedang untuk musim semi dan gugur. Ya, kira-kira barang seperti itu. Semakin dia menjelaskan, ekspresi mereka semakin aneh. Nona Camilla, maaf, tapi Kekaisaran Gracia adalah, saya tahu, tempat di mana salju turun sepanjang tahun kan? Lalu apa maksud semua ini? Jika Anda tidak membutuhkannya, Anda tidak perlu membelinya. Hanya saja, jika Anda membutuhkannya, Anda hanya berdagang dengan keluarga Sorpel. Nona Camilla, ini... Melihat mereka masih belum mengerti, Camilla menambahkan, sebagai imbalan atas hak eksklusif itu, saya juga akan memberikan satu keuntungan. Keuntungan? Harga batu sihir yang kita kontrak kali ini akan saya turunkan 3% dari harga yang telah disepakati. Mata Duk Ekskra membelalak. Dia akan menurunkan harga batu mana dengan imbalan menerima kondisi yang tidak masuk akal itu. Rasa terkejut itu segera berubah menjadi kebingungan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau rencanakan. Apalagi kalau bukan perjudian. Camilla perlahan menyentuh buku harian Permaisuri Mariana yang tersembunyi rapi di dadanya. Jika dengan ini amarah Raja Roh musim dingin Aisla benar-benar mereda seperti keajaiban, maka musim semi akan datang. Kekaisaran Gracia pun akan mengenal musim lain. Lalu apa yang akan terjadi? Di negeri yang selama ini hanya memiliki perlengkapan musim dingin, apa yang akan paling dibutuhkan? Tidak mungkin kan orang-orang terus memakai baju musim dingin di tengah musim panas? Barang-barang musim lain yang dibutuhkan seluruh Kekaisaran Gracia. Bagaimana jika hak untuk memasok barang-barang yang harus dibeli dalam jumlah besar itu dimiliki secara eksklusif oleh satu orang? Ini akan menjadi bakti yang besar untuk ayah. Semua orang yang berkepentingan dengan urusan ini, baik di Kekaisaran Gracia maupun Kekaisaran Fabler, akan mengetuk pintu keluarga Sorpel dengan antusias. Kau benar-benar akan membuat kesepakatan murahan seperti itu. Bahkan, Edson yang selama ini diam, ikut berkomentar, seolah-olah dia tercengang. Tetapi jawaban Camilla tetap sama. Benar. Bagaimana? Apakah Anda mau bernegosiasi? Camilla bertanya kepada Duk Ekskra untuk terakhir kalinya. Bagi kami, ini bukan syarat yang buruk. Ini adalah pertaruhan. Bagaimana jika musim dingin ini tidak berakhir, bahkan setelah dia memberitahukan isi buku harian itu kepada Aisla? Aku hanya akan menjual batu mana dengan harga murah tanpa alasan. Jika itu sampai terjadi, Camilla akan mengutuk Aisla si Raja Roh musim dingin itu bersama Kekaisaran Gracia sialan ini dan Permaisuri Mariana selamanya. Setidaknya aku tidak akan sendirian di sini, jadi tidak kesepian. Kalau begitu, berarti kesepakatan tercapai kan? Camilla secara tidak sengaja mengulurkan tangan karena kebiasaan. Kebiasaan menjabat tangan setelah menandatangani kontrak dengan klien pengiklan secara tidak sengaja keluar. Namun, karena jabat tangan belum menjadi salam umum di dunia ini, Camilla pun hendak menarik kembali tangannya dengan canggung. Tetapi, Duk Ekskra dengan cepat meraih tangan Camilla. Camilla pun melihatnya karena terkejut. Tapi Duk Ekskra tampak tidak bisa mengalihkan pandangan dari tangannya. Cincin ini kau dapat dari mana? Apaan sih? Dia masih mengira aku pencuri. Sebuah cincin rubi melingkari jarinya. Dia memakainya karena dia pikir itu akan cocok dengan pakaian merahnya. Itu adalah peninggalan ibu saya. Itu adalah cincin yang sama seperti sebelumnya. Cincin rubi yang disembunyikan para pelayan di Taman Mawar. Peninggalan?
Iya, itu milik ibu saya. Camilla menekankan sekali lagi dan menarik tangannya dengan sedikit cemberut. Namun, tatapannya masih terpaku pada cincin itu. Kenapa dia begitu? Apakah dia masih tidak percaya? Ini benar-benar cincin saya. Ayah bilang itu hadiah dari beliau untuk ibu. Ayah, Duk Sorpel yang memberikannya. Bukan begitu. Kenapa Anda begitu penasaran? Camilla mulai kesal. Kecurigaan juga harus ada batasnya. Apakah dia harus mengungkapkan semua urusan keluarganya? Saya boleh pergi sekarang kan? Camilla segera bangkit dari tempat duduknya. Duk Eskra terlihat ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Putra mahkota Edson juga mengikutinya diam-diam. Ada apa, Tuan? Begitu pintu tertutup, Count Alton dengan hati-hati memeriksa ekspresi Duk Eskra. Dia terlihat sangat bingung, tidak seperti biasanya. Cincin itu. Dia tahu bahwa alasannya adalah cincin yang dimiliki Camilla. Itu adalah cincin itu, cincinku yang dulu hilang. Jangan-jangan yang Anda maksud adalah cincin merah Eskra. Cincin merah Eskra itu adalah cincin yang hanya bisa dimiliki oleh kepala keluarga Eskra. Dan juga cincin yang hilang karena kecelakaan yang dialami Kais dahulu kala. Mungkin Anda salah lihat. Bagi Count Alton itu hanyalah cincin rubi biasa. Selidiki gadis itu lebih dalam. Baik, Tuan. Tetapi dia tidak membantah perintah Duk Eskra selanjutnya. Karena tuannya bukanlah orang yang berbicara tanpa dasar. Dia bilang hadiah dari ayahnya. Bahkan setelah Camilla menghilang, Duk Eskra masih menatap kosong ke arah tempat dia berdiri tadi.